Yo, Pak Zen di sini. Kalian tahu nggak? Dulu aku pernah nangis loh waktu ada idol kesukaanku yang graduate. Kayak ngerasa terlibat banget gitu. Padahal mah ya, si dia tahu kita nafas aja enggak kan? Mungkin ini pelarian karena butuh cewek untuk didukung. Lalu aku mencoba mencari cewek buat dipacarin. Ya namanya wanita, lemah dengan gombalan. Dan hal-hal remeh-temeh kayak diberi kejutan macam coklat atau bunga itu terbukti benar loh. Tapi aku ngerasa ini tetap sia-sia. Karena sebagai cowok, setelah mendapatkan hal yang dicapai, hasrat itu akan perlahan pudar. Dan aku merasa berarti ini bukan cinta, tapi nafsu semata. Aku pun terus mencari, mengintrospeksi diri hingga sadar kenapa ya yang aku lakukan itu berstandar pada manusia lain sebagai tolak ukur bahagia. Mereka memperkaya diri terlihat bahagia, aku pun mencoba. Tapi ya uang banyak tidak juga buatku bahagia, malah was-was kalau uang ini bakal hilang. Lalu mereka menaikkan status sosial dengan pangkat atau gelar. Aku coba juga, tapi tukang nasi kuning di sebelah rumah juga nggak tiba-tiba menjadikan aku tamu VIP di warungnya. Ternyata yang kita capai dan kepuasan yang kita dapat bila disandarkan pada orang lain, senangnya akan hilang dalam waktu hitungan detik setelah memilikinya. Dan rasa khawatir plus stres malah lebih intens dibanding sebelumnya. Hingga aku pun merenung, ini bukan kebahagiaan, ini sebatas kepuasan nafsu yang kupenuhi. Euforia yang hilang dalam waktu hitungan detik, yang buatku ingin lagi dan lagi tiada henti. Sampai suatu saat aku pernah menepuk pundak pengendara motor yang standarnya masih terbuka. Dia bilang makasih udah diingatkan. Saat itu juga di dalam dada ada rasa asing yang lembut memenuhi jiwa, membuat senang tapi tenang. Aku merasa aku hidup dan aku bermanfaat. Oh, mungkin seperti ini rasa bahagia, ketika kita berguna, ketika punya tujuan mulia, ketika eksistensi di dunia bukan sekedar penghirup oksigen yang egois dan berbuat kerusakan saja. Hingga pada suatu titik, aku tidak ingin sendirian merasakan hal spesial ini, karena masih banyak kawanku yang tertipu candu nafsu yang semu. Tapi ternyata mengajak itu berat dan tidak mudah. Namun aku tidak menyerah. Perjalanan ini masih panjang dan umur kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Walaupun pada akhirnya akan kembali ke diri masing-masing, tapi minimal aku sudah buatkan jembatan bila ada yang ingin ikut menyeberang ke samping. Ciao.